kita akan belajar mengenai satu buah teks naratif yang ada di buku PSE Bahasa Inggris pada halaman 198 dengan judul The Golden Starfruit. Dan untuk materi kali ini adalah materi yang akan diujikan pada ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester yang akan diadakan pada tanggal 15 Maret ya. Jadi silakan kalian perhatikan materi ini baik-baik, catat nanti beberapa kata yang penting di buku kalian gitu aja. Oke, judulnya The Golden Starfruit Tree. Nah, di sini ada the golden itu emas, starfruit itu adalah buah belimbing, dan tree itu adalah pohon. Jadi teks ini berisikan cerita mengenai pohon belimbing emas. Ceritanya seperti ini. A long time ago, pada zaman dahulu, there was a rich old man. Ada seorang orang tua ya, ada orang tua yang rich, orang tua yang kaya, living in Vietnam, yang tinggal di negara Vietnam. He had two sons. Ya. Dia memiliki dua orang anak laki-laki. Ya. They had a very different attitude. Mereka mempunyai attitude. Attitude di sini artinya adalah sikap. Ya. Memiliki sikap yang sangat different, yang sangat berbeda. The older brother, older brother itu kakaknya, kakak laki-lakinya itu was very greedy ya. Di sini ada kata greedy yang artinya rakus ya. Berarti anak pertamanya itu sangat rakus. And the younger brother, dan adiknya, was very kind ya. Sangat kind. Kind di sini artinya baik. When the old man died, ketika si old man atau orang tua ini meninggal, the brothers ya divided his father wealth. Ya. Kedua saudara tersebut divided, membagi his father wealth, kekayaan ayahnya, into two parts, menjadi dua bagian. The big brother took almost everything. Anak yang pertama ini mengambil hampir everything, semuanya. He gave his younger brother, dia memberikan adiknya only small piece of land, hanya tanah tapi small piece ya, tapi hanya sedikit sekali ya. With a starfruit tree in front of it, dengan satu buah pohon belimbing di depannya. The younger brother did not mind. Adiknya tidak apa-apa, tidak masalah. From then, kemudian, he lived there, dia hidup di sana, and made his living, dan hidup only by selling starfruit from the tree, hanya dengan selling, menjual buah belimbing dari pohonnya. Nah, dari sini kita dapat beberapa kata kunci, diantaranya itu pause ya. Silahkan kalian pause video ini dan silahkan kalian tulis beberapa arti dari kata-kata tersebut. Kita lanjut lagi ke paragraf yang kedua. Unfortunately, sialnya, nah, karena unfortunately ini asal kata dari fortune yang artinya beruntung ya. Imbuhan un di depan itu berarti tidak ya, atau tidak beruntung bisa diartikan sial. Sungguh sial, a very big raven often came and ate all the ripe fruits. Sungguh sial, ada big raven. Nah, di sini ada kata raven. Raven itu artinya gagak. Jadi ada seekor burung gagak yang sangat besar, often came, sering datang, and ate all the ripe fruit ya, dan memakan ripe fruit ya. Di sini ada ripe fruit. Ripe itu artinya matang, jadi memakan buah yang sudah matang. At first, pertama-tama, he was too afraid. Dia sangat afraid, dia sangat takut of the raven,
terhadap si burung gagak, and did not know, dan tidak tahu, what to do, apa yang harus dia lakukan. But one day, tapi suatu hari, he dared, dia berani, to approach the raven, untuk mendekati si burung gagak. He begged, dia memohon, to eat, not to eat the fruits, dia memohon pada dia untuk tidak eat the fruits, memakan buah-buahannya. Dia berkata, if you eat the fruits, jika kamu makan buah ini, I will have nothing, saya tidak punya apa-apa, to sell to the market, untuk dijual ke pasar, and my family will starve, dan keluargaku akan kelaparan. Nah, di sini ada beberapa kata penting ya, silahkan nanti kalian tulis ya. Yang pertama ada unfortunately, yang berikutnya ada raven, terus reap, ada afraid, ada dare, dan yang terakhir beg, dan yang terakhir ada kata starve. Nanti silahkan kalian tulis pada tampilan berikut ini ya. Jangan lupa di pause dulu ya. Silahkan kalian pause, silahkan tulis di buku kalian. Kita lanjut lagi kepada paragraf yang berikutnya. Surprisingly, sungguh terkejut, the raven was not angry ya. Si burung gagak itu tidak marah. He replied, dia menjawab, I need the fruits too, saya butuh buahnya juga. Can I have them, bolehkah saya minta mereka? And I will pay you with gold, dan saya akan membayar kamu dengan gold, dengan emas. Bring 1 meter long bag, bawakan saya sebuah bag di sini. Bawakan sebuah tas, tapi yang berukuran 1 meter. I will bring to a place, saya akan membawa ke sebuah tempat, full of gold, yang penuh dengan emas. And you can fill the bag full with gold, dan kamu bisa fill di sini artinya mengisi tasnya dengan emas. The younger brother told his wife, terus kemudian si adiknya itu kemudian mengatakan pada istrinya, to make 1 meter long bag, untuk membuat tas panjangnya 1 meter. When the bag was done, ketika tasnya sudah selesai, he climbed on raven's back, dia memanjat ke punggungnya raven ya, karena ravennya ini sangat besar. And they flew to a place full of gold, dan mereka flew, terbang ke tempat yang penuh dengan emas. He filled the bag full with gold, dia terus kemudian fill, mengisi tasnya dengan emas, full, penuh. And then fly back home on raven's back, dan kemudian fly, terbang kembali ke rumahnya di punggungnya burung gagak. From then, kemudian the younger brother and his family, si adiknya dan keluarganya, could live happily in luxury, dapat hidup bahagia dan luxury. Luxury di sini artinya mewah, bisa hidup bahagia dan mewah. Berikut ini beberapa kata yang kalian harus tulis. Silahkan kalian tulis beberapa kata yang ada di sini. Di pause ya. Oke, kita lanjut. Paragraf yang berikutnya. On the commemoration of his father's death, pada saat peringatan kematian ayahnya, atau kalau dalam bahasa sini namanya haul, he invited his older brother, dia invited, mengundang, his older brother, kakaknya, to come to his house, untuk datang ke rumahnya. Thinking that his brother had a poor house, thinking, berpikir saudaranya itu memiliki poor house, rumah yang
poor di sini artinya miskin. The big brother refused to come. Ya, kakaknya ini refuse, menolak untuk datang. But tapi because his younger brother insist, adiknya insist, memaksa, he and his wife finally decided to come. Dia dan istrinya finally, akhirnya, decided to come, memutuskan untuk datang. When they got to the younger brother's house, ketika dia sampai ke rumahnya kakaknya, adiknya, they were surprised, mereka surprised, terkejut, to see that he was now very rich. Ya, dia sekarang sangat kaya. Oke, silahkan kalian tulis beberapa kata penting yang ada pada paragraf tersebut. Silahkan kalian tulis beberapa kata yang penting. Di pause ya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. He asked his younger brother how he had got all his wealth. Ya. Dia kemudian menanyakan kepada adiknya, how, bagaimana, he had got all his wealth, bagaimana dia mendapatkan all his wealth, ya, semua kekayaannya. And the younger brother was happy to tell him the truth. Dan adiknya ini happy, senang mengatakan kepada dia the truth, kebenarannya. Then the greedy brother and his wife, dan kemudian kakaknya yang rakus dan istrinya offered, ya, menawarkan the younger brother, adiknya, to trade all his fortune for the star fruit tree. Ya. Trade di sini artinya barter, ya, menukar all their fortune, semua keberuntungannya atau semua harta bendanya, for the star fruit tree, ya, untuk pohon belimbingnya. The younger brother gladly accepted the offer. Si adiknya gladly, dengan senang, accepted the offer, ya, menerima tawaran itu. Soon, segera, older brother and his family moved to the house, pindah ke rumahnya itu, with star fruit tree, dengan pohon belimbingnya. When the raven came, saat si burung gagak datang, for the star fruit, untuk buah belimbingnya, the older brother made some plea. Ya, di sini si kakaknya itu membuat some plea. Plea di sini artinya permohonan yang sama. As expected, sesuai yang diharapkan, the raven told him to bring a 1 meter long bag. Si raven ini atau si burung gagak ini mengatakan kepada dia untuk membawa tas yang panjangnya 1 meter. Berikut ini kata-kata yang harus kalian tulis. Silahkan kalian pause video ini, kemudian kalian tulis beberapa kata yang penting berikut. Kita lanjut kepada paragraf yang berikutnya. Because he was greedy, karena dia itu rakus, he asked his wife to make much longer bag. Dia meminta his wife, istrinya, untuk membuat much longer bag, tas yang lebih panjang. Ya. When the bag was done, ketika tasnya sudah selesai, he climbed, dia memanjat, on raven's back, di punggungnya burung gagak, and they flew to the place full of the gold, dan dia terbang ke tempat yang full of gold, ya, yang penuh dengan emas. He filled the big bag, dia mengisi tas yang besar itu, with the gold, dengan emas. He also brought some gold in his pocket, dan dia juga membawa some gold, beberapa emas, on his pocket, di kantongnya. On the way home, pada saat perjalanan ke rumah, OTW, the load soon became too heavy
for the raven. Ya, muatannya soon became too heavy, menjadi too heavy, sangat berat, for the raven, untuk burung gagak. Unable to hang on, ya, tidak bisa untuk bertahan. The raven swayed, si burung gagak itu goyang. And the greedy brother fell straight down to the sea. Dan si kakaknya yang rakus ini fell, jatuh, straight down, ke bawah, to the sea, ke laut, with his bag and pockets full of the gold, dengan tas dan kantong yang full of the gold, yang penuh dengan emas. He sank very fast, dia tenggelam sangat cepat di laut. The old brother finally died, kemudian kakaknya itu akhirnya meninggal. He died because of his grief, dia meninggal karena kerakusan. Berikut ini beberapa kata yang penting. Silahkan kalian pause video ini dan kemudian kalian tulis beberapa kata yang penting. Oke. Cerita ini memang panjang sekali ya. Jadi silahkan nanti kalian baca satu kali lagi atau beberapa kali lagi untuk mendapatkan inti dari keseluruhan cerita ya. Oke. Amanat dari cerita ini adalah janganlah kita menjadi orang yang rakus ya. Karena kerakusan itu bisa membawa kita kepada penderitaan. Bahkan di cerita ini kerakusan itu bisa membawa kita kepada kematian. Oke. Demikian dulu dari Pak Indra ya. Terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.